plus ignition. Nah, biasanya kalau ada kata-kata less itu artinya apa? Tidak. Nah, tidak atau tanpa ya. Contohnya kalau di minuman kan ada sugarless gitu atau less sugar gitu ya. Tanpa gula, minuman tanpa gula. Nah, di sini juga namanya distributorless, berarti dia tanpa distributor. Dia tidak menggunakan distributor lagi. Nah, sehingga masing-masing busi atau masing-masing silinder dia punya coil sendiri-sendiri, namanya DLI. Kalau yang jenis distributor itu ada di mesin sebelah tuh. Nah, mesinnya ini. Nah, ini yang distributor nih, kalau tidak tahu. Nah, ada di sana lah. Ini perbedaannya. Ini namanya distributor. Jadi koilnya cuma ada satu. Di dalam sini ada koil satu biji. Kemudian menaikkan tegangan ya, yang dari 12 volt baterai menjadi 20.000. Dia akan dibagikan ke masing-masing busi melalui kabel busi ini. Nah, dia akan disalurkan ke masing-masing busi ya. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini masing-masing punya koil. Kalau ini enggak. Ini koilnya cuma satu. Ini bukan koil ya. Ini hanya penyalur aja, penyalur tegangan. Kabel busi namanya. Beda. Ini beda dengan ini. Ini di sini enggak ada koilnya. Ya, ini distributor. Jadi satu koil untuk empat-empatnya ya, dibagikan menggunakan distributor. Nah, distributor ini namanya distributor, mendistribusikan ya. Nah, distributor. Kalau yang ini koilnya masing-masing, yang ini ya. DLI namanya, distributorless, tanpa distributor lagi. Dia tidak menggunakan distributor lagi. Jadi masing-masing ini punya koil sendiri-sendiri. Oke. Kemudian ini busi ya, udah tahu semua busi? Tahu Pak. Yang Mbak tahu ya busi ya sekarang ya, bentuknya seperti ini. Jadi motor kalian tuh ada businya, bentuknya seperti ini juga. Paling berbeda ukurannya saja, mungkin lebih kecil ya, jadi lebih besar, tergantung jenis mesinnya. Nah, ini ada contoh dua jenis busi. Nah, ini. Nah, beda ya? Beda. Yang ini diameternya lebih besar ya, yang ini lebih kecil. Dan ini lebih pendek, ini lebih panjang. Nah, kalau seandainya ini kan tadi businya mesin ini ya, mesin ini. Kalau seandainya saya pasang yang ini, apakah bisa? Tidak Pak. Kenapa? Karena lebih tinggi. Tapi kan tetap nyampai. Iya sih. Bisa nggak? Tapi mentok nggak? Mentok. Oke, kalau ini jelas-jelas nggak bisa ya. Yang pertama karena diameternya berbeda, otomatis pulir yang ada di situ juga berbeda. Kalau kita masukkan yang ini akan longgar ya. Ini kan lebih besar nih. Nah, kemudian contoh kedua misalnya diameternya sama segini, tetapi panjangnya berbeda. Boleh nggak dipakai? Bisa nggak dipakai? Tapi tidak. Hah? Pas. Bisa nggak? Boleh nggak? Diameternya sama, bisa dipasang, tetapi panjangnya berbeda, dia lebih panjang. Apakah boleh dipasang? Enggak sih. Kalau boleh dipasang tidak. Tidak, kenapa? Alasannya? Tidak. Karena ya tidak iya, karena panjangnya juga beda Beda. Pak. Meskipun diameternya sama. Nah, terus kalau lebih panjang kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya, Enggak sesuai sama itunya. nggak bisa. Enggak. Koilnya Saya bisa dapat. Soalnya nggak bisa rapat. nggak bisa masuk yang itu ya Pak. Karena Ini ketahan. ini. Sama aja. Ini kan sama Pas di aja. dalamnya Pak. Nih kalian lihat dulu di sini, di dalam ini. Posisi busi dia di mana? Nampak nggak? Ada yang Di tengah Pak. yang lain? Itu kan dilepas ya, yang sebelah sini yang masih ada businya. Nampak nggak busi di dalam letaknya? Bawah. Di foto kalau nggak? Bisa di foto nggak? Kartu. Ini ada nampak businya. Ada kelihatan. Ini. Intik. Dalam situ Pak. Oh yang di tengah itu ya. Oh iya. Kan itu berarti kenapa? Nampak ujung businya ini ya, nampak ujungnya saja ya. Iya Pak. Nah,
Kalau seandainya kita pasang yang lebih panjang, maka dia yang keluar di sini juga akan lebih panjang ya. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kan piston ini kan dia bergerak ke atas ya. Dia bergerak ke atas. Kalau misalnya kita kasih busi yang lebih panjang, bisa jadi nanti pistonnya akan menabrak businya ya. Harusnya kan pakai busi yang standar segini dia aman, nggak nabrak. Tapi ketika kita kasih busi yang lebih panjang, jadi pistonnya nabrak ya. Pistonnya bisa jadi ini pas dia bergerak ke atas, dia akan menabrak busi yang terlalu panjang tadi. Itu nggak boleh ya. Pernah kejadian seperti itu soalnya ya, di bengkel, pengalaman saya di bengkel pernah ada yang gitu. Jadi salah ganti orangnya, salah ganti busi. Harusnya busi yang panjangnya segini dipasangnya yang lebih panjang, sehingga akhirnya atau pistonnya ini bolong, dia jebol, nabrak busi, pistonnya bolong. Ya, jadi kalau misalnya kita mau beli busi, kita nggak hafal kodenya atau nggak tahu kodenya, kita bawa aja contohnya yang busi lamanya ya. Contohnya kita bawa ke toko spare partnya, kita mau beli busi yang seperti ini dengan dedikasi yang sama. Jadi jangan asal beli atau jangan asal ganti ya. Meskipun mereknya berbeda nggak masalah, yang penting speknya sama, ukurannya sama. Kalau merek nggak terlalu pengaruh ya, sama aja. Oke, kemudian yang kemarin kita bahas juga di sini di busi itu ada kode angka nih, nampak? Ada angkanya yang paling belakang, yang dilihat. Angka berapa ini? 10. Kalau yang ini angka berapa? 10. Berapa? 11. Nah, itu apa kemarin maksudnya? Ingat nggak? Ada di kelas juga, di kelas diameter ini 10 apa? 10 mili. Kira-kira sama nggak? Ini yang 10, ini yang 11. Benar nggak? Ini beda 2 mili, beda 1 mili aja tapi cukup jauh nih bedanya. Nah, benar nggak berarti? Salah ya, bukan diameternya. Apa kira-kira kemarin? Kemarin saya sampaikan loh di kelas. Sekarang kasih gambarnya juga, gambar busi itu kodenya. 10 sama 11 tadi itu artinya kode apanya? Nggak ada di catatan. Ada. Di PPT? Di PPT nggak ada? Nah, 10 dan 11 itu artinya celah antara ini loh yang kemarin kita bahas, celah elektroda ini ya, yang ujung tengah ini dengan groundingnya ini, dengan masanya atau groundnya itu celahnya. Kalau saya tertulis 11 berarti jarak antara elektroda dengan ground ini 11 mili. Kalau saya tertulis 10 ya berarti jarak antara elektroda ini dengan ini 10 mili. Kan kemarin dibahas ya, tidak boleh terlalu lebar ya kan, tidak boleh juga terlalu rapet ya, atau dia bahkan menempel juga tidak boleh. Jadi harus standar di kodenya. 10 ya di sini harus 10, kita ukur pakai alat ukurnya ada namanya filler gauge. Filler gauge. Nah, ya, bisa diukur celahnya berapa. Kalau misalnya terlalu lebar, kita setel aja, kita ketuk-ketuk biasanya pakai tang atau pakai palu pelan-pelan ya. Ketuk-ketuk bisa sampai dia pas ukurannya 10, nanti diukur lagi 10. Kalau dia terlalu rapat, tinggal direnggangin aja lagi, renggangin dikit gitu. Karena dia harus sesuai dengan kodenya ya. Kemudian untuk pemeriksaan visual dari busi, yang pertama ya kebersihan ya. Ini kan lebih bersih nih, yang ini lebih bersih daripada yang ini ya. Kalau ini kan hitam. Nah, kalau banyak kotoran seperti ini kotoran-kotoran ini juga menghambat percikan api ya. Kalau yang udah bersih ini bagus. Kemudian kalau udah dibersihkan, kita cek juga elektrodanya. Elektroda yang tengahnya ini kita cek. Nah, kira-kira masih bagus yang mana? Nih, coba siapa mau? Kira-kira masih bagus yang mana elektrodanya? Ring. Nah, bagus yang mana elektrodanya? Yang harusnya lebih banyak yang mana? Ini kan ini kan di atas. Ini 10 kan? Ini 10. Ini 10.
dilihat elektrodanya saja, lebih bagus yang mana elektrodanya. Yang ini kan elektrodanya tuh. Elektroda yang di tengah. Di tengah. Bukan yang Kalau lengkung, ini yang masa. kalau groundnya. Ground. Ground atau masanya. Elektroda itu yang di tengahnya. Yang ini sih Pak, Bagus mana? ini udah mulai ini habis. Ya. Yang lebih bagus yang Yang ini Pak. ini. Yang hitam. Nah, kenapa itu kak? Lihat ya, makanya lihat perbedaannya. Enggak apa-apa. Kamu pegang ya, kotor ya. Kayak gitu pak. Yang ini yang masih kotor, bukan yang bersih. Kayak elektroda yang Elektrodanya yang yang lonjong. kalau ini kan udah ausnya udah banyak ya, udah mulai bujel ya. Ini kayak yang pensil karena terlalu lama dipakai kan udah mulai tumpul ya. Kalau ini kan masih bagus. Nah, harusnya kalau masih bagus itu dia bentuknya rapi seperti ini, rapi seperti silinder ini rapi. Jadi lama-lama digunakan dia akan gundul. Dia akan aus misalnya akan Kalau aus. begitu Pak, wajib diganti. Ya kalau aus Yang satunya Bisa kita dekatkan lagi atau masih bisa? sebelah mana yang grounding sini? Ini. Yang ini grounding. Memang lagi. kalau misalnya ausnya sudah terlalu parah ya ganti bagusnya. Kalau Oh iya deh. groundingnya kedekatan lagi masih bisa. Ini udah nggak rata dia. Nggak- Ini rata masih Han. Beda dikit aja sih. Ini dikit aja sih. Tapi kan tanyanya masih bagus mana? Iya makanya. Yang ini kena ausnya dikit di bagian dalam. Jadi kan gini. Nah dari businya, ini satu. Dibawa pulang. Ngeri lah. Kayak helm lah gitu. Jadi kan kalau mesinnya kayak gini yang di dalam mesin ya, berhubung dengan koil ya. Nah jadi koil ini fungsinya untuk menaikkan tegangan tadi ya. 12 volt dari baterai masuk ke koil ya melalui kabel masuk ke sini. Kemudian dinaikkan menjadi 20.000 ya, 20.000 volt. Nah, kemudian dia akan disalurkan ke busi. Nah, kalau seandainya celahnya terlalu rapat, itu lompatan tegangan 20.000 volt tadi juga terlalu dekat sehingga percikannya nggak maksimal. Atau misalnya dia nempel, itu malah tidak bisa tidak terjadi percikan. Tegangannya hanya mengalir saja dia, mengalir ini boleh lagi, iya, kayak gitu doang jadinya. Kalau misalnya terlalu jauh, sama juga. Jadi tegangan tadi, listrik tadi, lompatnya terlalu jauh, sehingga percikannya juga nggak maksimal, percikannya kecil atau kurang besar ya. Gitu. Jadi harus sesuai. Bilangan 10 ya 10, 11 ya. Oke. Kemudian untuk cara pemasangan juga harus hati-hati ya. Seharusnya ini pemasangannya ada kunci khususnya ya. Kunci khususnya ya ini tadi harusnya. Ini kunci busi, tertulis 16. Jadi ukuran ini tuh 16 mili. Ini harusnya ada magnetnya, tapi magnetnya sudah hilang sehingga nggak bisa kita gunakan kunci ini untuk memasang. Karena masang busi itu harus pelan-pelan, nggak boleh kita masukkan jatuhin aja nih, kita jatuhin, nah, itu nggak boleh. Takutnya waktu kita jatuhin ininya nabrak dinding apa situ kan nabrak, pak gitu kan, nanti kan dia bisa jadi rapat ya, jadi nggak boleh asal masukin. Nah itu sering kejadian juga, dulu saya pengalaman kerja, kadang ada anak-anak SMK yang masih PKL itu ya. Mereka masih baru, belum diajarin tapi udah berani-berani masang gitu kan. Nah, main cemplung-cemplung ini aja businya kan sama mereka. Cemplungnya. Nah, ternyata ada yang rapat salah satu businya sehingga waktu mesin dihidupkan, hidupnya nggak stabil atau dia goncangannya kencang gitu. Kincang. Mesinnya getarannya besar. Karena salah satu silindernya ada yang nggak bekerja. Ya, itu koil dan busi. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai koil dan busi dulu. Ada ya, tahu ya, ini koil. Jadi jika di mesin bensin, kalian buka kap mesin, pasti akan nampak yang namanya koil ini. Kalau punya mobil di rumah ya, atau mobil, dibuka mesinnya, pasti akan nampak langsung koilnya. Kalau misalnya dia nggak nampak, biasanya tertutup oleh filter udara atau saringan udara. Ini saya letaknya di atas koil.
Posisi baterai itu di mana? Posisi baterainya Di sana kalau di sini nggak ada. Oke, ini koil dan busi ya. Kita lanjut ya. Lanjut ke sini. Nah, di sini apa ini namanya? Ini tahu nggak? Jadi Apa itu? Sini. Ini ada satu yang terpasang. Dia harusnya ada 4 karena dia ada 4 silinder, harusnya ada 2, 3, 4 tapi tong ya. Jadi cuma ada 2. Apa itu kira-kira namanya? Dia komponen bahan bakar, sistem bahan bakar. Apa kira-kira? Dasar regulator, belum. Setelah dasar regulator apa lagi? Paling ujung. Lucu Ya. banget deh. Injektor. Injektor, itu yang namanya injektor tuh barangnya seperti itu. Ini kelas Reni. Fungsinya apa? Hanya. Oh, aja. Injeksi. Nggak salah sih. Menambahkan bahan bakar dalam bentuk gas atau uap atau kabut ya. Mengkabutkan itu kan, mengkabutkan bahan bakar. Nah, kenapa bisa menjadi kabut? Bisa kalian lihat di situ di ujungnya ada lubangnya, di permukaan itu ada lubangnya. Nampak nggak? Nah, ada berapa lubang? Nah, yang lain biar lihat juga yang lain. Kalau udah lihat yang lihat biar tahu. Tutup mata melihat. Pukulin aja. Yep. Nggak ada. Nampak? Nggak nampak pak. ada. Ada. Nggak nampak. Yang mana? Ini loh. Oh tengah-tengah ini. Oh iya 4. Nah, Kecil ya. Kemarin saya bilang titik. itu kira-kira seukuran jarum, ternyata dia lebih kecil dari lubang jarum lagi ya. Kecil ya. Nah, Itu yang hitam-hitam. Nanti Foto dia nggak nampak loh. aku nggak ngeh awalnya kalau yang itu lubangnya. nah itulah mengapa bisa menjadi seperti kabut atau gas karena bensin yang cairan tadi dipompa sama pompa bensin ya masuk ke sini tekanannya tinggi, nah, sehingga saat disemprotkan dia akan berbentuk gas atau kabut karena lubangnya kecil, itu kan lubangnya besar masih cair dia bentuknya ya, karena lubangnya kecil jadi dia bentuknya seperti gas atau kabut. Ini injektor ya, katanya di sini dia harusnya ada 4. Ini termasuk yang jenis heavy ya, electronic fuel injection. Kalau yang di sebelah mana injektornya coba? Sini tuh. Sini nih. Belakang. Oh ini. Nah, injektornya mana? Nah itu injektornya ya. Sama itu ada 4. Itu injektornya. Yang mana? Yang mana? Ya itu. Ini guys. Oh Jadi dia itu. masuknya ke saluran udara masuk ya. Ya. Intake manifold. Di sini Nggak sama panas juga. HP-ku. Ini ada intake manifold nih. Agak pas masukin YouTube berarti. Masukin di YouTube. Ini harusnya ada intake manifold ya. Intake manifold masih ingat ya bentuknya ya. Seperti mana juga ada tadi. Saluran udara masuk, jadi udara dari luar masuk ke intake manifold sini ya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini nih ke dalam ruang bakar di sini. Nah, jadi udara dicampur dengan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor di sini sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, dicampur dulu udara bahan bakar di sini. Jadi udara masuk ke sini, kemudian bahan bakar juga disemprotkan ke dalam sini. Nah, jadi baru masuk ke sini, masuk ke ruang bakar. Ini namanya ruang bakar ya. Tempat terjadinya pembakaran tuh di sini ruang bakar. Di atasnya piston di sini namanya ruang bakar. Ya. Oke. Jadi ada intake manifold di sini, ada injektor. Jadi yang belakang sini itu ada exhaust manifoldnya ya, atau knalpotnya itu yang ini belakang exhaust. Di sini intake, ini exhaust. Oke, dari sini kembali sini ya. Kemudian kita ke sini. Ingat nggak ini namanya apa nih? Komponen yang berfungsi untuk mengatur pembukaan katup.
mekanisme katup. Ini salah satu komponen mekanisme katup. Ini kemarin saya sampaikan mekanisme katup. Itu gambarnya ada banyak, ada komponen ini, ada Kemsaf. gambar katupnya. Kemsaf, Apa tuh Raffles, Kemsaf? Kemsaf. Kemsaf. Oke, itu namanya Kemsaf. Kemudian ada juga ini namanya Kemsaf ya. Ini Kemsaf dari ujung sini sampai ujung sini, namanya saf, Kemsaf. Fungsinya untuk mengatur pembukaan katup. Nah, yang mengatur dia itu di sini terdapat yang namanya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini nggak kelihatan ya, 2. Ini namanya cam loop atau orang-orang sebutnya dengan noken. Nah, ini yang disebut nokennya nih. Nah, ini noken atau cam loopnya. Bentuknya seperti apa ini? Oval seperti telur ya, mirip telur ya, bentuknya ya oval ya. Jadi bagian bawahnya ini besar, ujungnya agak runcing gitu ya, agak runcing. Yang bentuknya oval nih ya, cam loopnya bentuknya oval. Nah, kemudian untuk yang bagian yang kecilnya atau yang runcingnya itu menghadapnya berbeda-beda. Nih, yang ini menghadap ke atas ya, yang ini ke bawah. Kemudian yang ini berarti ke sana ya. Nah, yang nomor 1 kemungkinan dia berlawanan arah dengan yang ini. Jadi sini ke arah sini, yang di depan sini. Nah, ini tujuannya untuk membedakan pembukaan katup nomor 1, 2, 3, dan 4 supaya tidak berbarengan. Nih, kalau yang dia tertekan, ini kan nomor, ini kan sedang tertekan ya, ini yang ada ke bawah ya. Iya, Pak. Ini tertekan sehingga dia mendorong katup. Nah, katupnya yang nomor 2 sehingga dia terbuka nih. Terbuka untuk Yang nurunin nomor ini ya. yang biru ini terbuka kan? Nah, terbuka. Tapi di lubang kecil ya? Kecil. Kecil ya? Lubangnya ya segini aja, lubangnya gitu. Oke. Nah, ini kan terbuka nih. Nah, terbuka karena katupnya terdorong kan, sehingga dia terbuka. Nah, ini terdorong, ini mendorong ini, kemudian mendorong katupnya, sehingga katupnya dia terbuka. Oke, ini Kemsaf, cam loop, kemudian ada katup ya. Ini katup kalau bisa, ya. Iya. Katup ada, bisa dilihat katup ada 2 ya di dalam itu. Ada yang ada 4 ya, ada 4 biji, 2 biru dan 2 pink. Nah, yang biru itu namanya katup intake. Ini sebelah sini kan dia intake ya. Yang pink katup exhaustnya, katup pembuangannya. Nah, ada katup intake dan katup exhaust. Begitu juga dengan Kemsafnya. Berarti Kemsafnya ada 2. Kemsaf intake sama Kemsafnya exhaust. Ada juga di sebelah sini Kemsaf lagi di dalam sana. Nah, jadi Kemsafnya ada 2. Satu punyanya intake, satu punyanya exhaust. Nah, sama dia bentuknya seperti ini juga. Kemudian fungsinya untuk mengatur pembukaan katup tadi. Oke ya, itu Kemsaf, kemudian katup, kemudian ke bawah lagi ke sini ini apa masih ingat? Ini namanya mencegah kebocoran. Namanya itu Gasket. Cocok. Gasket atau packing ya, atau bisa juga seal sama juga. Nah, ini salah satu contoh jenis gasket. Ini Dua ya? Hah? Dua Iya. biji. Harusnya 1 aja ya. Gasket. Ini dipasang 2. Udah, langsung bisa bawa. Gasket Cocok. cylinder head namanya, karena dia posisinya ada di cylinder head ya. Ini cylinder head. Cylinder head itu bagian atas ini ya, ini cylinder head. Kemudian ini dia dari depan ke belakang semuanya cylinder head. Kemudian yang bawahnya cylinder head namanya apa? Satunya cylinder head dan namanya cylinder block. Jadi ada cylinder head yang bagian atasnya, bawah cylinder block ya. Antara cylinder head dan cylinder block itu kan dia digabungkan gitu ya, digabungkan nih. Nah, kalau misalnya di persambungan ini tidak dikasih gasket, ini bisa terjadi kebocoran keluar ke sini ya, atau bisa jadi kebocoran masuk ke sini ke dalam ruang bakar. Jadi bisa jadi kompresinya, udara kompresinya bocor keluar melalui celah kalau misalnya nggak dikasih gasket ya.
Nah, bisa jadi oli yang bersirkulasi dari bawah menuju ke atas ya untuk melumasi bagian yang di atas ini juga bisa bocor keluar ke sini ataupun bocor ke dalam ruang bakar ini, nggak boleh juga. Sehingga harus dikasih gasket mencegah kebocoran tadi. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Ini semua tahu namanya ya? Tahu namanya. Kemudian di piston ini ada apa nih? Tempat apa? Ring piston. Ring piston. Ring piston ada dua kemarin. Namanya ring apa? Kompresi sama oli. Ring kompresi dengan ring oli dan ring Ya oli. sudahlah. Ring kompresi itu yang ini ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu namanya ring kompresi. Bersih ya di sini. Fungsinya untuk mencegah kebocoran Udah. udara. Iya udah. Ya, kebocoran kompresi itu kebocoran udara ya, sesuai namanya. Kelas. Jadi saat tadi kan ring kompresi sama udara dan bahan bakar dimasukkan ke dalam sini ya, kemudian dikompres, maka kompresi ya. Kompresi udara yang dikompres di sini itu tidak boleh bocor ke bawah, tidak boleh ada kebocoran ke bawah. Udaranya tidak boleh bocor ke bawah sini, nggak boleh, sehingga dia butuh ring kompresi untuk mencegah kebocoran udara. Kalau ring oli itu mencegah kebocoran oli dari bawah sini supaya tidak naik ke atas, supaya tidak ikut terbakar olinya ya. Jadi saat piston bergerak turun, oli yang melumasi di bagian bawah sini ya, ini kan butuh pelumasan juga kan, karena kan dia bergesekan ya sepanjang waktu selama dia hidup. Dia perlu dilumasin. Saat piston bergerak ke bawah, oli yang ada di dinding silinder ini harus tersekat semuanya oleh ring oli, sehingga tidak ada oli yang tersisa di atas piston sini, nggak ada ya. Itu fungsi ring oli. Jadi kalau kompresi yang dari atas nggak boleh ke bawah, kalau oli dari bawah nggak boleh ke atas ya. Iya, betul, seperti itu konsepnya. Oh jadi kalau pertemuan apa gimana? Hah? Kalau mereka terjadi pertemuan gimana? Cairan. nggak akan terjadi pertemuan. Nah, mestinya kan deh ring kompresi. Ya emang. Kalau misalnya ring kompresinya 1 dan 2 udah rusak, otomatis ring oli ini nggak bakalan bisa dia mencegah kebocoran udara, tetap bocor pasti, karena bukan fungsinya ya. Begitu juga dengan kalau misalnya ring olinya sudah rusak, meskipun ring kompresinya masih bagus, tetap aja ada oli yang masuk. Beda fungsi. Jadi semuanya harus dalam keadaan bagus, terbaik. Itu luar kalau misalnya. Nah, apa yang terjadi? Asapnya hitam atau putih? Putih. Kebakaran bakar. Kalau oli dia putih. Kalau oli yang ikut terbakar tandanya misalnya asap putih. Kalau asap putih dia kena boleh. Ya ngebul kan. Nggak ada tenaga. Contohnya ya mesin motor dua tak itu ya. Ya. Memang dua tak itu kan memang ada oli yang ikut terbakar ya. Jadi dia mengarah asap putih. Nah kalau di 4 tak nggak boleh. Nah, kalau misalkan olinya ikut terbakar sedikit demi sedikit, nanti akan habis olinya. Bahaya ya. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda keluar asap putih itu harus segera ya minimal kalau misalkan belum ada dana untuk memperbaiki mesinnya ya harus sering ngecek oli ya, cek olinya Tapi gini, ditambah Pak. olinya. Yang Pak tak tadi waktu bilang bagiannya nggak boleh sampai terbakar, Pak. Aku juga lagi. Berarti bagian di mesin 2 tak itu nggak sampai ke atas ini, mempan. Kalau di dua tak memang ada dijelaskan juga videonya. Dia dari konstruksinya sudah berbeda. Konstruksi mesinnya nggak seperti ini lagi bentuknya. Beda. Terus pertanyaannya? Berarti dia itu gabung sama bahan bakar nggak, Pak? Ya, jadi udaranya dia waktu masuk ke ruang bakar dia mengangkut atau terbawa juga uap olinya. Memang ada oli kan, olinya kan panas ya. Olinya kan panas untuk menguap. Nah, uap oli itu terbawa oleh udara tadi, udara masuk atau udara isap masuk ke dalam ruang bakar, sehingga waktu terjadi pembakaran keluar asap putih di mesin 2 tak. Semua kan dijelaskan ya. Iya. Videonya juga udah ditampilkan. Nah, bentuknya ada beda ya. Dia katup intake dan katup exhaustnya ada di samping ini ya kemarin ya, di samping bukan di atas seperti ini, tapi dia di samping. Samping ini. Jadi saat langkah isap, dia udaranya masuk lewat bawah, mengangkut oli yang ada di bawah sini dan masuk melalui transfer ke atas. Nah, videonya udah ditampilkan. Udah
udara luar masuk, uap oli yang ada di bawah bagian piston akan terangkut ke atas menuju ruang bakar di sini di atas piston. Itu di dua tak kemarin itu videonya yang ditampilkan juga. Bedanya itu, hanya kalau di dua tak ada oli samping ya untuk membackup itu. Ini biasanya kan oli samping kan bisa biar baunya wangi gitu kan, dan ditambahin apa ya kan? Tambahin apa itu biar wangi? Biasanya kan biar ada kan biar asapnya baunya wangi gitu kan. putih. Oh, itu juknis sih, Pak. Iya. Hah? Gak punya Pak? Kawan kan? Iya. Kotak-kotak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, udah itu baru sampai lagi piston ya. Kita ke bawah lagi, ini masih ingat apa namanya? Piston, kemudian bawahnya piston ini berarti apa? Tangkai. Hah? Poros engkol. Sap. Batang tuh udah. Batang torak. Bantang torak. Batang torak atau bahasa Inggrisnya apa? Connecting road. Connecting road atau bisa disingkat conroad ya. Konrut. Connecting road. Conroad ya. Sesuai namanya connecting berarti dia Menghubungkan. antara piston dengan Crankshaft. crankshaft. Ini crankshaft yang di bawah. Ya kanan kiri itu ya, Pak. Crankshaft itu sebenarnya satu batang ya. Pernah saya tampilkan gambarnya juga jantung. crankshaft. Ya kayak iya kayak jantung. Kayak ginjal ya. Tapi gepeng. Iya. Apa ginjal gepeng? Itu bentuknya. Paru-paru iya, paru-paru. Paru-paru lah. Iya, perparu. Tapi yang iya kayak gepeng gitu, gepeng Iya. ke depan gitu. Kurang berisi ya. Apa tugasmu pakai ini? Kok gini aja sampai gitu? Ini tek. Tapi udah kami belajar. Setengah jam. Udah kan Cocok. Sop. Nah ini crankshaft ya. bajumu di kursi. Satu. Sabar ya mas. Sabar ya mas. Nah, Video boleh buat belum Pak? belum lah, belum absen. Absen balik. Ini aja, tidak perlu soal nanti jam 1 kami mau masuk kelas lagi. Ya boleh setengah dulu, tapi belum absen nanti masuk lagi ya. Belum absen. Nah, nanti absen masuk lagi. Kalau mau kantin beli makanan boleh. Oh. Kita beli Dikabari aja Pak. Dikabari aja. Iya. Ngeri lah. Iya. Nggak mau kami aja absen. Ini crankshaft ya, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, di bawahnya bentuknya dia seperti ini. Oh nyatu. Nah, ini kan yang terhubung dengan piston ya. Ini yang kecil-kecil ini. Connecting road kan. Jadi di sini Kita ngeflamin sama. Oh, dia nyambung itu ya? nyambung. Memang mau. gara-gara Yang atas karena ada motor. Cam. Cam. Ini Ini kan cam. enggak ada ikut rapat lagi. Saat ini krang. CLA ini kan Pak. Dia kelihatannya seperti ini kan. Ini kan yang dia satu shaft, namanya shaft kan dia terhubung. Shaft poros satu poros. Orang ini Terhubung dia. Nah, seperti ini bentuknya kayak dilepas. Pak Bos bengkok sap. Sap. Oke. Udah mau ganti. Mungkin sore ini kayaknya kebuka. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sebentar sekali ini udah. Senggol tadi yang mana? Senggol. Poros senggol sama dengan crankshaft. Grensa. Poros senggol itu bahasa Indonesia, crankshaft bahasa Inggrisnya. In English, bro. Biasanya kalau di teknik ya pakainya bahasa Inggris. Grensa. Call. Sama dengan ini misalnya tadi namanya scan shaft. Bahasa Indonesianya itu biasanya knocken as, atau poros knock, crankshaft atau poros engkol. Piston itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Tora. Nah, torak itu bahasa Indonesianya. Torak. Torak. Ya. Kemudian katup itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Valve. Kita kok aja. Cuman kadang ada bahasa Inggris yang kita terbiasa lebih sering
sering mengatakan daripada bahasa Indonesianya ya. Yes. Ini ya piston tadi kan, kita lebih sering ngomong piston. Bahasa Indonesianya torak. Lebih terkenal itu piston kan. Oke, kalau udah cukup kita nyalakan dulu biar kita tahu seperti apa cara kerja motor bakar. Matikan aja dulu. Bisa. Itu ada kabelnya.